Alhamdulillah pada kesempatan hari ini dalam hujan yang cukup deras, Allahumma shayyiban nafi'ah, insya Allah ini menjadi tambahan nikmat kita ya, dingin-dingin sambil mendengarkan materi dari beberapa ustadz. Baik, untuk materi yang ketiga ini Alhamdulillah kita akan dibersamai oleh Ustadz Irfan Islami MM. Beliau juga salah satu anggota MPK SDI Pimpinan Pusat Muhammadiyah, anggota dari PP ya. Nanti akan kita mengulak bagaimana ideologi di Muhammadiyah. Baik, nanti mungkin juga ada sesi tanya jawab Ustadz Irfan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sudah siap Ustadz Irfan? Langsung saja kepada yang kami hormati Ustadz Irfan Islami MM, waktu dan tempat kami persilakan. Matunun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh peserta Baitul Arqam, apa kabar? Nah, kita ini kan orang Bangun Tapan Selatan, setuju kalau kompak? Setuju mboten? Nah, oke, kita mulai dari yang kecil-kecil. Kalau saya tanya apa kabar, jawab alhamdulillah luar biasa. Oke? Biar kelihatan kompaknya Pak Aris. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Anteng-anteng nyanyi aja sampai kayak zikir tadi itu. Jadi supaya tidak anteng, alhamdulillah gayanya gimana alhamdulillah? Alhamdulillah luar biasa gitu ya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Biar meriah, setelah luar biasa kita akhiri dengan tepuk tangan ya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ini tepuk tangannya belum semua syar'i. Nah, harus syar'i tepuk tangan itu. Ya karena bergembira, nah tepuk tangannya senyum, jangan sambil merengut. Ya, sambil lihat kanan kirinya, oke? Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Nah, kelihatan kan begitu. Meskipun ada yang besok jatuh tempo kreditnya, nggak apa-apa, Baitul Arqam tinggalkan dulu, lupakan dulu. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya diberi tugas, kita belajar bersama Pak. Baitul Arqam itu intinya sebenarnya kita ngecas bareng-bareng. Cuman ada yang di depan, ada yang duduk, ada yang di mana-mana. Nah, kebetulan saya diberi tugas peneguhan ideologi. Ini sebelum kita memulai, ini biar agak anget. Nah, kita bikin jantung berdebar terlebih dahulu. Ya. Saya akan bertanya sesuatu. Nanti yang saya tunjuk harus segera menjawab. Ya, biar deg-degan. Jadi, dan jawabannya harus langsung, respon. Tidak perlu pakai mikir. Ya, satu harus cepat maksud saya. Kemudian yang kedua, tidak boleh lebih dari 4 kata. Ya, yang berikutnya tidak boleh mengulang yang sudah disampaikan temannya. Clear? Ya, jadi harus cepat, tidak boleh lebih dari 4 kata, dan harus original. Nah, tidak boleh. Pertanyaannya sederhana. Ini sambil mengetes seberapa dekat kita sebenarnya. Oke, kita mulai. Muhammadiyah adalah pas, gerakan dakwah, pas, mantuk, amar ma'ruf nahi mungkar, mau ikut Muhammad, pas, pengetahuan, berdasarkan Quran, lewat, Ahmad Dahlan, yes, lahir di Jakarta, pas, Irfan Permajuan, 1912, mencerahkan, pas, MU, Itiba, luar biasa, IM, sudah 2 kali, pas lagi, gerakan 2 kali, sunnah Rasul, Masya Allah, pendidikan, tasdid, jos, loh iya boleh, ayo Pak, malah senyum, aktivitasku yes, ini peserta di belakang, lanjutkan, gerakanku, amin,
Oke, tepuk tangan untuk semua. Pak, katanya kalau orang sudah cinta, itu kapanpun mesti langsung ingat. Ya kan? Jadi nggak ada yang pas sebenarnya. Sebutin apa aja. Karena begitu ada yang sebutkan pendidikan, tinggal sambung aja kesehatan, sekolah, dan lain sebagainya. Ketika tadi nyebutkan tokoh, sebut aja tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Karena memang mengenal Muhammadiyah itu dari berbagai aspek kita bisa lakukan, Pak. Ya. Kalau kita cinta sama sesuatu, ini kayaknya umuran kita hampir sama ini. Dulu ada lagunya Gombloh ya. Kalau cinta sudah melekat, nah itu berarti seumuran itu. Apalagi senior ya tahu. Kalau cinta sudah melekat, tahi kucing rasa coklat. Itu arti itu lagu Pak itu ada. Nah, maksud saya ketika kita cinta pada Muhammadiyah, maka ya kapanpun kita selalu ingat Muhammadiyah itu apa. Dan tanpa dipikir panjang, Pak. Ya karena memang sudah. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa saya ingin tahu sedekat apa kita dengan Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang memang ya karena kita sudah ya Muhammadiyah betul aktivitasku dari bangun pagi sampai tidur kembali itu Muhammadiyah kita. Baik aktivitas pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, baik itu ekonomi, amal usaha, politik, bahkan ya Muhammadiyah. Tapi kadang-kadang itu kan sudah melekat di kita. Nah tapi memang kadang-kadang karena sudah jadi rutin, maka apalan. Kadang-kadang apalan menikah hafal di luar kepala. Artinya hafal di luar kepala ketika ditanya lali itu. Kan itu. Nah, kita ingin tahu bahwa Bapak sebenarnya ideologi Muhammadiyah yang kita tekuni sekarang ini itu apa sih? Kadang-kadang kita lupa nilai-nilai dasar ini sehingga aktivitas kita itu seperti alhamdulillah Bangun Taman Pesantren kan pengajiannya di mana-mana makmur. Ya kan? Banyak jamaahnya dan banyak pengajiannya. Kayaknya kalau saya hitung-hitung, kalau kita hitung di Bangun Taman Selatan itu pengajian yang entah itu ranting, entah masjid. Kayaknya sebulan itu lebih dari, betul nggak? Lebih dari jumlah hari. Gitu? Ahmad Dahlan Mawon, Pak Heru berapa? Senin, Kemis jelas. Jumat. Ya kan? Itu dikalikan 4 kan? Ya, itu baru satu masjid. Masjid yang lain, belum cabang. Kita punya Ahad Pon, ada safari subuh. Jadi di Bangun Taman Pesantren kalau pengajian banyak sekali. Tapi karena kadang sering rutinitas tuh akhirnya pengajian itu ya seperti begitu aja Pak. Terus badan. Ya pengajian baik, tapi kemudian ya begitu-begitu aja. Dampak yang dihasilkan dari setiap pengajian itu kita tidak bisa mengukur lebih jauh. Nah kita perlu kemudian mengingat ideologi kita next Mas. Ya, itulah yang mengikat nanti ideologi itu. Ya. Sebelumnya ideologi monggo stop. Apa kira-kira ideologi? Nah kalau ini nggak ditunjuk siapa mawon silahkan. Oh sudah dibuka. Wah nggak connect ini mah. Oke selain ini, nah ini sudah dibuka satu. Sistem paham dalam perjuangan melaksanakan gerakan untuk mencapai ideologi, mencapai tujuan. Ada lagi yang lain? Buka lagi Mas. Nah, jadi kita lihat ideologi itu paham. Jadi memang kita Muhammadiyah itu punya ada nilai dasar yang itu kita harus hafal luar kepala. Maksudnya bukan karena pernah kita hafal kemudian ketika ditanya lupa, tapi hafal luar kepala itu karena itu sudah menjadi denyut nadi kita, menjadi gerakan kita. Karena apa? Ya ini ideologi itu sebenarnya menjadi perekat, Pak. Kenapa kita bersatu ini? Ya karena bajunya sama. Ini yang belum punya baju hijau tidak dibawa, kenapa? Karena belum punya. Kalau rapat panitia dengan ibu-ibu Aisyah, ya Pak Aris ya, kita rapat menyusun acara, ibu-ibu ribut dengan nanti pembukaan baju batik hijau, 3 seragamnya Pak. Muhammadiyah nggak ada seragam, kenapa ya? Karena duitnya dipakai ibu-ibu beli seragam ya. Kalau jawabnya koten mawon, besok seragam olahraga mereka punya, nanti malam kayaknya bajunya lain. Tapi kembali ke itulah perekat kita Pak. Jadi ideologi ini menjadi perekat. Next. Ya. Kenapa bisa dari Indonesia, dari Papua sampai dengan Aceh sana, kenapa sama gerakannya? Ya karena ada ideologi. Apa gunanya ideologi? Next kita agak cepat saja karena, nah ideologi ini memberikan arah kita Pak, sehingga maaf Bapak-Bapak,
Kalau ada anggota jamaah kita yang itu sudah jadi anggota Muhammadiyah, tapi kemudian dia melakukan aktivitas ikut pengajian, datang rajin, tapi ketika diminta nyumbang kok agak awal, itu berarti ideologi kita belum masuk, Pak. Nah, kalau tanglet ini kebetulan karena saya mengikuti jadi anggota WhatsApp grup jamaah Masjid Ahmad Dahlan. Anggota grup tapi bukan anggota jamaah, karena di musola sendiri kadang juga harus, kalau kami nggak ada kosong itu karena memang kecil. Nah, kan menyediakan makan itu, ya kan? Nah, kira-kira makanan yang kita siapkan biayanya dengan yang infak yang kita terima, tombok buatan. Banyak tomboknya. Kenapa? Kalau yang datang mungkin memang variatif ya, tapi orang yang membaca laporan kan tidak banyak bergerak. Karena apa? Berarti bisa jadi ideologinya belum masuk. Karena dengan ideologi yang mereka pahami, mereka yakini, maka mestinya dia melaksanakan. Kalau belum, berarti ideologi ini baru dataran pemahaman. So, malah jangan-jangan banyak yang belum tahu sebenarnya Muhammadiyah itu apa. Nah, ini yang PR bagi kita para pimpinan. Next, Mas Udin. Oh ya, oke, ya kita lanjutkan, nggak apa-apa. Jadi yang pertama, ideologi itu menjadi arah kita. Muhammadiyah itu tadi ada gerakan dakwah, ya sih. Nah, dari dua kata ini saja belum amar ma'ruf nahi mungkar sampai menuju masyarakat Islam yang tujuan Muhammadiyah apa tuh, Bapak-bapak? Masyarakat Islam yang sebenarnya masyarakat utama itu sebelum perubahan. Jadi kita kembalikan lagi masyarakat Islam. Jadi Muhammadiyah redaksinya di mukadimah itu, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bertujuan mewujudkan masyarakat utama, masyarakat Islam yang sebenarnya. Nah, dari dua kata awal saja, gerakan dakwah. Dari kata pertama, gerakan. Nah, dari sini saja, maka berarti Muhammadiyah itu bergerak terus. Bergerak terus. Nah, sekarang kita cek di ranting kita, di cabang kita total. Jumlah anggota kita berapa? Namanya gerakan, maka jumlah ini harus bergerak, bertambah, Pak. Ini wonten pimpinan ranting. Hadiah, mana? Kita siapin banyak hadiah, Mas. Bawa. Mboten, Pak, banyak hadiahnya, panitia ini luar biasa ini. Ini termasuk ya? Oke. Bener ini? Yang bisa jawab, kita kasih. Pimpinan ranting wonten iki? Angkat tangan yang ranting. Yes. Mestinya minimal 7 kan? Angkat tangan, nyuwun sewu, angkat tangan malih. Ini kok empuk-empuk ini apa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti masih ada 3 yang belum. Angkat tangan, yang ranting dulu angkat tangan. Berapa jumlah anggota ranting di tempat bapak-bapak? Yang bisa jawab persis saya kasih. Yakin? 35. Ranting mana, Pak? Wirokerten. Itu anggota WhatsApp grup 35. Anggota rantingnya mboten. Lebih. Anggota Muhammadiyah Wirokerten yang pegawai AUM saja itu 2 lembar kami bikin absennya. Berarti nggak jadi. Nah, ini contoh sederhana, Pak. Namanya gerakan, maka kita harus tahu jumlah, karena jumlah ini harus kita tambah. Tapi kalau 35 anggota Wirokerten, saya yakin itu salah. Karena absen yang kita buat untuk khusus pengajian karyawan amal usaha yang tinggal di Wirokerten itu 2 lembar. Sementara 1 lembar kayaknya 20-an lebih ya. Berarti lebih. Itu berarti banyak karyawan AUM yang belum aktif. Nah, baru di. Nah, karena ini salah, tapi karena membetulkan saya kasih, Pak. Mengakui maksudnya. Nah, maksud saya Bapak-bapak, jadi namanya gerakan ya bergerak dari hal yang kecil. Contoh anggota. Berarti anggota kita harus bertambah terus. Itu artinya basisnya harus jelas. Sekarang berapa, tahun depan berapa, lusa tahun depannya lagi berapa. Itu baru dari sisi jumlah anggota. Kalau tidak bertambah, itu berarti berhenti, berarti bukan gerakan sudah. Kalau gerombolan masih agak mending, kita kan gerakan.
Kalau gerombolan masih lumayan, gerombol-gerombol. Yang repot itu kita organisasi tanpa bentuk. Ada organisasi tapi nggak jelas orangnya. Atau ada organisasinya orangnya jelas tapi itu saja. Ya cuman pengurusnya tok. Itu namanya bukan organisasi. Organisasi kan ada pimpinannya, ada anggotanya kan. Nah, gerakan dakwah. Nah, kembali. Bangun tapan. Nah, itu bangun tapan. Yes. Peneguhan dulu ya, bawah, yang bawah. Sip. Nah, jadi kembali ideologi ini menjadi arah kita, Pak. Kemudian yang berikutnya, ideologi itu menjadi pemersatu. Jadi makanya Bapak-bapak ranting kita semua sih sebenarnya, karena pimpinan cabang saja ranting, kami di MPKSDI juga begitu. Maka kita bagaimana kemudian orang yang punya ini kita ikat ini, nah segera kita kumpulkan, Pak. Jelas ya jamaah kita siapa. Nyuwun sewu. Ini kelihatan. Mohon maaf yang agak anu. Oh ya sini boleh ya. Ini memang agak ini biar kita samakan. Ini piramida, saya sering istilahkan piramida kader. Piramida itu di Mesir. Ada yang sudah pernah ke Mesir? Nah, berarti sama dengan saya. Belum pernah ke Mesir. Ya? Saya tanya Mesir. Udah pernah masuk belum? Tas masuk? Belum pernah. Saya nggak tahu di dalamnya apa itu. Bukan yang di Paris itu loh. Oh ya. Nah, Bapak-bapak kembali. Jadi terus Mas yang bawahnya. Iya. Oh, sorry, yang ulang-ulang. Iya sebelumnya itu. Jadi pertama jadi arah. Nah, ya yang betulan. Terusnya. Nah, jadi memberikan arah dan juga ini sebagai acuan warga Muhammadiyah. Nanti kita tanya ideologi Muhammadiyah apa saja. Karena di samping menjadi arah, maka ideologi kita itu juga akan menjadi acuan gerak kita, acuan aktivitas kita. Nah, sampai seberapa banyak kita melakukan aktivitas, baik itu secara kelembagaan, individual, bermasyarakat, di keluarga, sesuai dengan paham, sesuai dengan ideologi Muhammadiyah. Tapi mumpung keburu gambar piramid, ini kan di samping di sini warga negara Indonesia ya, yang aneka rupa warnanya itu, ada simpatisan. Sinten simpatisan Muhammadiyah itu? Menurut Bapak-bapak? Jamaah umum boleh, siapa lagi? Orang-orang yang berafiliasi kepada Muhammadiyah, apa lagi? Ya? Wali siswa, siapa lagi? Semua mahasiswa, siapa lagi? Anggota yang belum ber-MBM, berarti belum anggota kalau ber-NBM. Ya, warga yang belum. Bapak, simpatisan ini semua yang percaya kepada Muhammadiyah, nyekolehin anak, bayar infak, bayar nyumbang, ketika ada bencana macam-macam itu ya. Yang tidak memusuhi Muhammadiyah itu simpatisan semua, Pak. Orang Kristen simpatisan Muhammadiyah. Kan pernah dapat apa dari medsos kan, ada mahasiswa Krismuha dan macam-macam itu ya kan, betul. Ketika di Kupang kemarin saya sebelum tanwir datang karena menyiapkan panitia tanwirnya itu mahasiswanya memang 80% non muslim. Bahkan saya ingat betul waktu tahun 90 ke Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang itu belum berkembang seperti sekarang, baru mulai sekitar tahun 90-an. Itu di atas bukit yang sekarang sudah rame itu saya lihat mahasiswa KKN-nya 2 bulan itu cuma satu programnya, Pak. Itu saya tanya semuanya non muslim waktu itu. Satu kelompok itu 10 orang. Dan banyak yang pegawai waktu itu sudah pegawai negeri, tapi non muslim semua. Ya itu simpatisan kita. KKN, Pak, ya programnya apa kata rektornya? Programnya mereka cuma satu, Pak, bikin lapangan voli. Sampai 2 bulan, iya Pak. Kan di Kupang itu kan bukan tanah berbatu, tapi batu bertanah. Batu cadas itu, jadi untuk bikin lapangan voli itu memang 2 bulan itu gempur itu ya. Nah itu simpatisan, Pak. Semua orang yang tidak memusuhi Muhammadiyah itu simpatisan. Apalagi yang sudah mau bayar infaknya lewat kita segala macam. Nah
ini kita harus rubah mereka yang memenuhi syarat untuk kita jadikan jamaah. Tadi betul jamaah, tapi jamaah itu sudah spesifik, Pak. Simpatisan apa saja terserah dia non muslim. Nah, kalau jamaah ini orang-orang yang dari simpatisan kita jadikan jamaah kita, sholatnya seperti kita di masjid kita, puasanya ya ikut kita, Ramadannya ikut kita, Idul Fitrinya ikut kita. Ini hati-hati Pak, jangan sampai besok Ramadannya masih tidak ikut kebijakan keputusan PP Muhammadiyah. Meskipun kemarin agak membingungkan warga, sebenarnya nggak membingungkan, ada pihak yang memang lebih kecepatan mencetak kalender. Jadi orang sudah merujuk ke situ semua, ngertinya tanggal 30. BP belum memutuskan, memang memutuskan KHGT ya, diputuskan kita akan berlaku, kita akan menganut ini, tapi pemberlakuannya mulai kapan kan sudah, sebelum cetak kalender itu belum diputuskan, setelah cetak kalender baru diputuskan bahwa akan mulai tahun depan. Tapi kan kita ngertinya sudah diputuskan itu gini. Nah, kembali ke sini, jamaah itu yang mengikuti tata peribadatan kita, Pak. Agak lucu kalau kemudian anggota Muhammadiyah, apalagi pimpinan ranting, pimpinan cabang lagi, itu kalau besok tidak tanggal 31 masih tetap pakai WH. Kan kita dulu kalau WH kan memang tanggal 30 kan. Nah, kebalik ya. Nah, tapi intinya itu ya. Nah, setelah jamaah ini, baru kemudian Kang Iwak tadi kita ajak jamaah kita untuk menjadi anggota, Pak. Jadi pengajian Ahad Pon itu yang banyak itu, pelan-pelan yang tertarik kita jadikan anggota, kita sodori belangko NBM supaya jelas. Dan itu kalau ini jelas anggotanya, maka ini tugas pimpinan ranting Muhammadiyah melakukan pendataan dan pembinaan jamaah, anggota bukan hanya jamaah. Dan yang sudah jadi anggota ini spesial, ini ada majelis ekonomi bukan ini wakilnya, malah ketuanya langsung, malah lebih enak. Nah, bagaimana kemudian anggota ini kemudian kita berikan manfaat. Nyuwun sewu, zaman sekarang kan memang zaman hedonisme ini kan memang kadang-kadang aku Muhammadiyah itu apa toh? Jangan diceramai wasiatnya Ahmad Dahlan, Pak. Orang anggota kok diceramai Ahmad Dahlan. Hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan mencari hidup Muhammadiyah. Itu untuk kita. Tapi kalau anggota baru gembirakan, Pak. Ya seperti ini pengajian banyak indoor press ini. Pertanyaan berikutnya dapat lagi. Agak ini kok podo empuk kabeh ini. Wah, ini agak atas. Pertanyaannya ini agak melompat, Mas. Apa syarat jadi anggota? Siapa saja boleh, tidak hanya pimpinan ranting. Syarat menjadi anggota. Aktif dalam kegiatan. Berarti kalau yang tidak aktif tidak anggota. Anggota Majelis Pak Agung ada yang agak aktif, Pak. MPKSD soalnya separuh dari daftar nama nggak aktif. Wah, itu belum. Ada lagi yang komplit. Direkomendasikan belum lengkap, yang lengkap. Wah, ini sudah jadi anggota. Syarat menjadi anggota ya. Mau berangkat pertemuan, jadi pokoknya mau berangkat pertemuan itu syarat jadi anggota. Belum tepat. Satu ya, tapi belum lengkap. Sesuai dengan ART, Pak. Nah iya, sederhana Pak menjadi anggota. Itu artinya maksud saya jamaah yang banyak itu kita tawarin sini, Pak. Syaratnya satu, mengisi belangko. Loh gitu? Pengajuan menjadi anggota yang ditandatangani direkomendasi oleh pimpinan ranting terus ke cabang baru masukkan ke pusat. Itu baru satu syarat, ngisi belangko. Yang kedua, bayar 25.000. Gitu? Yang ketiga, siap membayar iuran untuk menjadi anggota. Itu aja Pak syaratnya. Nggak perlu datang pertemuan, nggak. Untuk syarat menjadi anggota, siap membayar iuran anggota. Ini buatan nonton, ini kok jadi utuh kalau hadiahnya untuk menjawab pertanyaan nih. Syaratnya cuma itu seingat saya berdasarkan anggaran rumah tangga. Oleh karena itu maksudnya karena tidak berat, maka ayo kita banyakin Pak jadikan anggota. Tapi memang kita selaku pimpinan bagaimana orang tertarik menjadi anggota. Ini sering saya sampaikan di ngobrol-ngobrol itu. Nyun sewu. Ini kan ada para kepala suku pengajian Ahad Pon toh yang mengkoordinir sampai ke tempat tujuan kan mesti ada tadi. Gitu, di masing-masing masjid dan ini kan ada di masing.
Kalau kira-kira saya tanya, Ahad Pon yang berikutnya, yang kemarin tanggal berapa? Sudah lupa Pak, memang. Ya? Tanggal. Oke, saya tanya, adakah jamaah yang biasanya datang pada pengajian kemarin tidak datang karena sakit? Lah gimana orang mau jadi anggota nggak diperhatikan kok Pak? Gagah sekali kalau hari itu ada yang nggak datang, sakit. Pimpinan rombongannya nanti dititipin oleh majelis tablik, tolong yang sakit ditili ini gula teh, paling 30.000. Tapi bungahnya didatangi, dikunjungi, didoakan kan luar biasa Pak. Maka untuk menjadi anggota gampang Pak, mereka mau nih. Karena kata Prof. Haidar, isi kepala penting, tapi jumlah kepala sekarang juga tidak kalah penting. Hanya kurang jumlahnya kemarin Pak Ahnan nggak jadi. Kita tepuk tangan untuk kita Bangun Tapan Selatan. Wah, kita kan termasuk top produser ya, gitu. Nah ini Pak kita jadi. Nah baru kemudian anggota ini harus dibina Pak. Nyuwun sewu pimpinan ranting harus tahu jumlah anggotanya berapa yang ada di ranting tersebut. MPKSDI sudah punya kan jumlah anggota ranting yang sudah barang itu anggota itu namanya yang ber-NBM di ranting ini sejak penerbitan yang online. Kita ada datanya, nanti kita kalau nggak salah pimpinan ranting kita beri sudah ya yang ikut rapat dengan MPKSDI. Kita pernah share itu karena sudah saya minta ke PP itu sudah yang Wirokorten semuanya ini alamatnya jelas, nomor teleponnya jelas. Itu harus kita panggil Pak karena mereka anggota. Dan syarat anggota tadi bersedia membayar iuran. Ini langsung saya kasih 5 yang angkat tangan. 5. Angkat tangan yang sudah membayar iuran anggota Muhammadiyah sampai dengan bulan ini. Bayarnya kemana? Sudah bayar tahun ini, sampai tahun ini. Setahun mulai tahun berapa gitu maksudnya? Jadi anggota kapan? NBM-nya tahun berapa? Nah bayar setahun itu tahun berapa yang dibayar? Tiap tahun bayar? Oh berarti masih utang? Lah berarti nggak jadi. Lo bayar anggota itu sejak menjadi anggota Pak. Nyuwun sewu ini kan yang hadir pimpinan. Pimpinan aja nggak bayar, apalagi ngajak bayar orang. Nah kalau saya emang baru mulai bayar di Bangun Tapan Selatan begitu terdaftar. Sebelumnya saya tidak daftar, bayarnya tidak di Bangun Tapan Selatan. Ini. Kalau ini kita gerakkan, maksud saya RTL-nya pun di instruktur daerah, mana instruktur daerah? Salah satu RTL-nya setelah ini semua peserta Baitul Arqam wajib sudah membayar iuran anggota sampai lunas bulan ini. Kecuali kalau kita sepakat pemutihan yang semasa lalu, kita sepakati saja sejak tahun berapa ketimbang bayar. Wah berarti sejak saya tahun 2010 berarti 15 tahun dipengkip 10.000 kali 12. Wah kalau sekarang ya agak repot. Ya udah kita sepakati mawon nih. Mulai kapan kita mau mulai bayar lunas sampai besok harus rutin. Niki soalnya Pak Hanif kan terlambat, nanti kita beri berita gembira. Komitmen peserta Baitul Arqam itu akan bayar iuran tertib. Tapi sekarang kita mulai dari berapa pemutihan? Tahun pinten? Oh 2023 nggih? 2023 sepakat nggih? 2023 SK-nya kalau nggak salah bulan Juni ya, Juni-Juli ya. Oke. Sampai dengan Juni 2005 berarti 2 tahun. 120 kali 2, 240 tahun boleh dicicil. Makanya bendara tinggal umumkan di grup rekening. Nah, lumayan hari ini saya sudah bisa membantu mengolek iuran ini. Nah, kalau sudah jadi anggota, baru kemudian kita bina mereka untuk menjadi kader, Pak. Anggota ini pembinaan umum ya, tapi ada pembinaan khusus jadi kader. Nah, di sini baru pimpinan. Nah, ini kembali. Nah, ini yang kemudian punya tanggung jawab peneguhan ideologi kepada semuanya, Pak. Kalau di sini tidak. Tapi kalau sudah mulai anggota ini ideologi harus kita
laksanaan. Terus kenapa? Karena memang ideologi itulah yang akan mempertahankan kohesivitas kita, Pak. Ikatan kita kuat ketika orang sama ideologinya. Tapi kalau kita nggak paham masuk Muhammadiyah tentang ideologinya, ya melentur, Pak. Makanya tadi sampai harus mau datang, ya karena memang ikatan ideologi belum kuat, mau datang itu berat, Pak. Apalagi kalau sudah mau jadi sini, kata Jenderal Sudirman kan, jadi kader itu berat, kalau tidak sanggup pulang aja. Kalau mau pulang sekarang jangan Pak, hujan ini. Yeah. Next. Nah, ideologi Muhammadiyah secara kolektif kita kan ada panduan-panduan ideologinya. Next saja terus. Sambil, nah ini mulai kita tebar lagi hadiahnya, tapi beneran bisa jawab, Pak. Nah, dengan ideologi Muhammadiyah dapat mengorganisir kita, Pak. Next terus, ya nggak apa-apa. Oke, terus next. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke ideologinya. Kita sepakat, ini kalau di Banguntapan Selatan tidak ada, kita hapus. Oke, buka Mas, satu. Next. Mudahnya sebagian anggota yang tertarik pada paham gerakan lain tanpa memahami Muhammadiyah secara lebih mendalam. Kira-kira ada kasus ini nggak di Banguntapan Selatan? Kalau tidak ada, kita hapus poin 1. Jadi maksudnya ini banyak jamaah kita, apalagi anggota juga termasuk jamaah yang gampang ikut ke ideologi baru. Tidak ada masalah di kita? Ada nomor betul? Berarti nggak hapus. Nomor 2, melemahnya spirit, militansi, karakter atau identitas dan visi gerakan pada sebagian anggota di lingkungan persyarikatan, seperti rendahnya kiprah dalam menggerakkan Muhammadiyah. Banyak, berarti nggak kita hapus. Nah, kita petakan masalahnya. Ini nanti tugas ini setelah BA, bismillah, ayo Pak, kita gerakkan ini ideologi kita ini, kita tanaman kembali supaya makin marak ke Banguntapan Selatan ini. Setuju mboten Bapak kalau Banguntapan Selatan ini potensinya besar sekali sebenarnya. Tidak semua cabang yang lembaga pendidikannya ada di cabang tersebut dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Di Jogja saya kan hanya Banguntapan Selatan, kota yang di Umbul Harjo, kemudian Kasian, sama Unisa itu masuknya Gamping. Nggak banyak loh Pak, tapi kita kan lengkap ini. Rumah sakit, bukan rumah sakit, tapi yang kita belum kan kesehatan. Ya, ada direktur PKU Piungan itu. Tapi orang Banguntapan Selatan. Nah, kan kita, ya, masjid sudah jelas banyak ya. Oke, berarti nggak usah kita hapus. Yang ketiga, gejala menurunnya ketaatan dan komitmen pada misi, pemikiran, kebijakan dan kepentingan Muhammadiyah, baik yang menyangkut urusan paham agama maupun yang menyangkut pengabdian dan kiprah dalam menggerakkan membesarkan Muhammadiyah. Terjadi mungkin di Banguntapan Selatan. Banyak, berarti terus. Ya. Lanjut, next. Melemahnya ikatan atau solidaritas kolektif yang ditandai oleh kurang berkembangnya ukhuwah, silaturahim dan sinergi antar anggota maupun antar institusi dalam persyarikatan. Jadi yang cerita jamaah itu menurut bapak-bapak yang saya tindakan kecil itu kira-kira akan punya pengaruh nggak Pak? Yang tadi loh, jamaah pengajian kita nggak datang karena sakit, kemudian pengurus terdekat dengan situ sebelum pulang bawain gula teh, itu bermanfaat nggak Pak untuk mengikat mereka? Majelis Tablik pun ini wakilnya nih, kalau mboten hafal. Pak Ketua wonten, matur nuwun Pak, kita dibantu. Bantu ini aja sudah jutaan bisa, tapi kalau kemudian hanya memberikan gula teh kopi 30.000 kalau jamaah yang tidak hadir kan sanggup Pak nggih? Nggak berat, tapi itu nilainya dampaknya luar biasa. NBM kita di bawah beton. Begitu sudah punya taruh lemari karena nggak dipakai apa-apa, di bawah itu ya juga cuma ngebut-ngebuti dompet. Coba kalau kemudian Majelis Ekonomi yang mengkoordinir semua pemilik usaha yang ada di Banguntapan Selatan tempeli stiker Muhammadiyah. Nah, kalau belanja ke situ tunjukkan kartu, maka dia otomatis dikasih diskon, terserah diskonnya berapapun, yang penting oh ini karena Muhammadiyah kulo kurangi. Kira-kira banyak nggak yang tertarik menjadi Muhammadiyah? Nggak apa-apa Pak, orang tertarik Muhammadiyah itu nggak apa-apa, motif ekonomi nggak ada masalah. Tapi kemudian setelah jadi anggota, tugas kita membina. Nah ini setelah ini kita nanti RTL-nya rumusannya banyak. Next, ini ada juga nih, kecenderungan sebagian anggota Muhammadiyah termasuk yang berada di amal usaha
lebih mengutamakan kiprahnya untuk membesarkan organisasi, usaha dan kegiatan lain di luar Muhammadiyah, bahkan dengan cara memanfaatkan fasilitas milik persyarikatan. Wonten di kita. Nah, kalau nggak ada, kita coret nomor 5. Ya, nanti dicoret. Nah, berikutnya yang eksternal. Ada 2. Menguatnya tarikan dan kepentingan politik, ekonomi, sosial, budaya yang masuk ke lingkungan persyarikatan, termasuk dalam amal usaha melalui para aktivis atau kegiatan partai politik, kepentingan ekonomi, dinamika sosial dan budaya. Ada nggak di kita kira-kira? Ada nggak yang kemarin sebelum pemilu aktif tapi begitu sudah pemilu targetnya selesai ngilang? Nah, ada berarti nggak? Ini harus kita benahi ideologinya. Terus semakin banyaknya berbagai paham pemikiran dari luar yang berbeda dengan paham Muhammadiyah dan berusaha masuk ke dalam Muhammadiyah. Masjid kita hati-hati Pak. Banyak sekali masjid kita yang sudah dipindah alihkan. Makanya sekarang memang sesuai dengan ketentuan, masjid itu pengurus takmirnya kalau itu masjid Muhammadiyah di SK oleh pimpinan Muhammadiyah. Itu harus jelas. Halo? Nah, kalau halo jawab hai. Halo? Hai. Halo, hai. Hai, halo. Karena ada telepon masuk. Kalau di tempat lain ada telepon bunyi itu didenda Pak. Kalau di sini kan nggak perlu didenda. Karena belum ada peraturannya. Nah, jadi, ini karena cabang ranting, yel-yelnya cabang ranting pun apa ya? Wah ini. Berdiri Pak, berdiri. Ya, nah ini kita acara di cabang tuh harus hafal nih Pak. Kalau saya teriak ranting dijawab dengan itu penting. Gayanya gimana Kang Iwa? Harus ada pakai gaya. Penting itu gimana penting? Nah, ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur, ya makmur kan internal kita makmur, memakmurkan. Muhammadiyah sukses di dunia, sukses di akhirat. Ini sudah yel-yel nasional Pak sebenarnya. Itu karena kita Baitul Arqam baru kali ini semua acaranya ya. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur, memakmurkan. Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Oke, kita mulai. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur, Muhammadiyah dunianya jangan begini Pak, agak begini ya luas. Kalau begini kan kayak nesu nih. Ranting itu penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur, Muhammadiyah sukses dunia, sukses akhirat. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak. Nah, karena ada masalah internal dan eksternal inilah kita kembali harus kita teguhkan ideologi kita Pak. Kita ingatkan kembali. Ya seperti iman itu yazid wa yanqus ya, bisa naik bisa turun. Nah itu harus kita teguhkan. Masuk berikutnya, ini hadiah lagi akan Nah, ketika kita bicara ideologi, ada pokok-pokok pikiran formal Muhammadiyah. Satu yang bersifat ideologi. Next. Muqaddimah ADM ini apa Pak? Singkatannya Anggaran Dasar Muhammadiyah. Ini tahun 51 sudah dirumuskan. Berikutnya kepribadian Muhammadiyah. Kalau anggaran dasar Muqaddimah itu ada 7 pokok pikiran. Kalau yang kepribadian Muhammadiyah ada setidaknya 10 karakter sifat kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah secara kelembagaan maupun orang-orang Muhammadiyah juga harus sesuai dengan ini. Sebutkan salah satu dari 10 kepribadian Muhammadiyah yang agak atas. Jujur, amanah, tabligh, fatonah itu sifat-sifat Rasul. Wajib jamaah itu pimpinan Muhammadiyah. PHWM itu ideologi yang lain Pak, konsep ideologi yang lainnya. Menjauhi TBC itu misi Muhammadiyah di awal. Komitmen itu salah satu bagian dari kita yang kesediaan kita untuk, dan itu bukan semua tadi.
Ya, berarti belum, hadiahnya utuh jadinya. Next. Nanti MKCH. Nah, ini saya tanya, siapa yang bisa menyebutkan kepanjangan MKCH? Yang MKCH itu kan pertanyaan mudah, hanya singkatan yang empuk. Nah, amatan, keyakinan dan cita. Biar beneran loh. Dari tadi kok PHP terus ya, karena nggak bisa. Ini karena bisa jawab. Next, Mas. RIB. Ini keputusan terbaru di Muktamar Solo. Apa RIB? Singkatannya. Singkatan aja ini yang gampang-gampang. Jadi yang empuk juga. Salah Islam, karena nggak ngacung ya nggak dapat. Harus ngacung dan menyebutkan. Nah ini. Pokoknya sesi ini banyak tebar hadiah. Karena saya narasumber lainnya kan nggak tahu kalau bocoran panitia banyak hadiah. Saya tahu, jadi kita keluarin sekarang sebagian. Tapi hadiah yang lebih besar sudah disiapkan. Ada kotak bungkusan dekat tempat minum tadi, itu hadiah yang gede itu Pak. Itu nanti untuk yang peserta terbaik. Nah, ada bersifat strategis. Ini keputusan tanwir rata-rata. Ada khitoh dimulai dari Ponorogo sampai terakhir Denpasar. Buka aja terus. Nah sekarang karena memang 1 sampai 4 banyak yang masih lupa, kita agak cepat, kita klik aja Mas yang titik 2 di bersifat ideologis itu. Kita ulang kembali nggak apa-apa nggih? Jadi terpaksanya yang belakangnya belum, tapi ini kita menghangatkan kembali. Ya, yang halaman yang sebelumnya tadi. Nah itu bersifat ideologis kan ada titik 2 biru. Ya yang tadi. Terus. Ya, setelah ini. Nah itu titik 2 biru itu diklik. Nah, kita cepat Pak. Nah, mukaddimah ada 7 pokok pikiran, terus next saja agak cepat ini. Nah ini, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Hampir semua rumusan ideologi kita pasti tauhid yang nomor 1, termasuk RIB yang terakhir kan di situ. Jadi di mukaddimah disebutkan bahwa hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah dan taat kepada Allah. Next, hidup manusia bermasyarakat. Karena itulah kemudian tidak bisa Pak kita berbuat baik sendirian. 1 tambah 1 pinten? Ya, 1 tambah 1 tergantung. Pak Masud 5, anaknya 4 paling. 2, berarti 1 tambah 1 Pak Masud 4. Tapi kalau begitu sendirian, dapat 1, begitu ngajak orang ayo jamaah, jadi 27 Pak. Jadi memang kita ini berbuat baik harus bermasyarakat. Ini prinsip dasar kita yang disebutkan dalam mukaddimah. Yang ketiga di mukaddimah menyebutkan mematuhi ajaran agama Islam dengan keyakinan Islam satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Next saja. Berikutnya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Jadi kita warga Muhammadiyah ini memang harus kita lakukan, Pak. Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi. Next. Melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Ada satu lagi. Enggak tersalin. Ada kurang 1 tadi, terhapus gogrok di jalan. Nah ini kepribadian Muhammadiyah Pak. Ada 10 kepribadian yang ini menjadi, mestinya inilah yang menjadi ciri organisasi kita dan orang-orang kita Pak. Ini sudah dijamak semua kan? Cuman kita dengarkan dulu yang, ini yang terdekat bukan? Fatwanya. Terus apa lanjut? Terus aja nggih? Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Muhammadiyah kita Bangun Taman Selatan ini mestinya bisa ini. Alhamdulillah masjid kita sudah menjadi tempat orang berkumpul karena kita siapkan makan salah satunya. Zakat infak kita kelola baik dengan lazismu. Kemudian insya Allah pentasarufnya juga sudah oke. Ya, mudah-mudahan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan hukum Islamiyah. Ini ciri Muhammadiyah. Karena ada lagunya. Kita boleh, tapi nyanyinya juga kayak tadi menyanyi tapi semua suara orang Marina tapi sedang azan. Jadi yang kedua, kita orang Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu harus memperbanyak kawan. Makanya harus dipastikan bahwa orang Muhammadiyah di tempat itu dikenal orang, minimal di RT-nya itu orang tahu. Sudah baru di masjidnya mestinya tahu di mana.
Kalau ada orang Muhammadiyah tidak dikenal di kampung itu berarti nilai Muhammadiyahnya belum terang karena prinsip dasar itu. Nah, makanya kalau kemudian begitu, yang musuh itu kemudian kita jadikan kawan. Banyak contoh Rasul seperti itu kan Pak ya. Sirah Nabawi, beliau berkata ketika dimusuhi bagaimana, kemudian perilaku balasannya kan akhirnya kemudian orang jadi sifat itu. Saya pikir itu sudah tapi kan ada juga yang kemudian akhirnya seperti hal Walid semula tidak muslim tapi kemudian jadi pendukung utama Rasulullah. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan dan seterusnya. Jika kita bersatu-satu membantu pemerintah serta bersama dengan kenapa kemudian kita dengan pemerintah itu ya begitu Pak hubungan kita. Kalau kita kritis yes, tapi kritisnya tidak harus dengan demo, banyak cara. Tapi kemudian kita juga tidak partisan, ya karena ini prinsipnya. Kerjasama dengan orang Islam manapun juga dalam usaha menyiapkan dan mengamalkan agama Islam. Jadi pastikan kita bangun Taman Selatan, kitalah yang kemudian mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan itu Muhammadiyah jadi simpul utamanya. Kita perbanyak di samping jamaah pengajian, kita perbanyak silaturahmi, kita undang di tempat kita. Ranting mamanya, ya kan kumpulin setahun sekali takbir masjid, mana saja yang mau yang silaturahmi takbir masjid, itu kan ada masalah. Saya pikir sudah ya kita lakukan ya. Tapi dalam rangka itu kita perbanyak menggunakan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan peraturan negara yang sah. Jadi ya semua sekecil apapun kita menggunakan aturan negara karena kita memang perbedaan kita semacam itu. Oleh karenanya maka semua aset Muhammadiyah sekarang harus dipastikan atas nama Muhammadiyah. Dibenahi yang belum wakaf-wakaf yang belum sertifikatnya ya kita benahi. Ya karena memang ini harus aktif dalam perubahan masyarakat dari masuk Islam dan pembangunan dan manusia dengan agama. Termasuk di dalamnya Pak, sekarang kalau bisa ranting cabang kita mensiapkan ketua-ketua RT itu kita pastikan aktivis Muhammadiyah yang jadi Pak. Karena itu penting ya. Strategi ini penting. Kalaupun belum orang Muhammadiyah ya kita ajak minimal dekat dengan kita. SD Muhammadiyah Sapen ini kenapa itu kan ngajar Sapen? Ada guru Sapen, kalian Sapen? Itu kan kalau kita masuk pagi dan pulangnya kan hiruk-pikuknya luar biasa di sana. Gang-gang kecil itu yang orang masuk pakai motor macam-macam, yang pakai mobil jelas ya, jalannya cuma satu kecil itu. Tapi pernah nggak RT RW ribut? Warga protes. Tapi sekarang kenapa tidak lagi? Ya karena memang kemudian ketua RT RW itu dikumpulkan rutin oleh kepala sekolah. Ucapan terima kasih, mohon maaf, bla bla bla, pulangnya disangoni untuk perbaikan jalan kan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah. Nah, kemarin yang bikin gempar sudah mencabut minta maaf. Yang tahfiz yang tujuan itu sudah mencabut dan minta maaf itu. Ya nggak apa-apa itu. Karena kita dengan aturan yang berlaku, salah kita tidak takut dengan siapa. Next, MKCH. Terus saja Mas. Ini review Pak ya. Ini harus kita pahami, kita amalkan Pak. Dan kita ajak orang-orang untuk menjalankan ini. Jadi karena itulah penting peneguhan ideologi. Jadi pengajian yang banyak itu kita tambahi variasi memang untuk anggota itu kita selingi dengan kajian-kajian ideologi Pak. Kita nyatakan kembali nilai dasar ini. Nah, MKCH ini Muktamar 74 itu setiap pimpinan diikutin. Kita memahami pertimbangan dasar dari MKCH, memahami dari pribadian dan seterusnya. Nah ini pengamatan keyakinan itu. Next. Nah ini isinya MKCH 5 poin ayat 1, 2, 3, dan 4 terus nah ini Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam dan bersumber pada Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang dari awalnya sama sekarang masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah namanya gerakan itu harus bergerak. Next. Nah
pasca muktamar, tujuan kembali ke masyarakat Islam yang sebenarnya, ini yang tujuan sebelumnya. Lalu pasca muktamar 2000 kita sudah kembali terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Next, ini poin 1 di buku KCA. Muhammadiyah berkaitan bahwa Islam adalah agama Allah yang dilahirkan oleh Rasulnya sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi penutup sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesehatan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Bagian bawah apa? Menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, dunia dan ukhrawi. Sukses dunia, sukses di akhirat. Artinya apa? Bapak, kita punya tanggung jawab bagaimana jamaah anggota kita, tidak jamaah, anggota kita secara material dan spiritual itu kuat. Jadi menjadi bagian tugas kita juga. Secara ekonomi kalau ada anggota kita yang belum, ya kita bantu. Bukankah dulu diawali dengan itu kan, nama dana. Ketika Al-Ma'un kan kita ingat, Al-Ma'un berapa bulan diajarkan? 3 bulan, orang sampai protes santrinya. Kiai kalau kita nggak naik kelas ini, maksudnya gimana? Dulu udah berapa kali saya sudah apa, sudah kata Kiai kan mau Quran itu bukan untuk sekedar dihafal, dipahami tidak, tapi dilaksanakan. Akhirnya para santrinya kan ke alun-alun ngambil orang anak yatim, bawa pulang, dimandiin, dikasih makan, yang jumbo nggak ada yang ngurusin, yang sakit akhirnya muncul PKU dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita lakukan terus, Pak. Harus kita pastikan anggota kita. Sekarang guru TK abah kita ada 66 di Bangun Taman Selatan itu. Alhamdulillah dikurangi 24 itu sudah dapat apa namanya? Tunjangan daerah itu. Sertifikasi ya. Insentif kan sudah dapat. Tapi masih ada 24 orang. Berapa gajinya? Yang 24 orang ini. Kalau yang tadi dapat itu alhamdulillah mereka sudah 200. Enggak, yang sudah dapat insentif daerah itu berapa tambahannya? Berarti 300-an rata-rata ya. Plus dari sekolah kan berarti gajinya hampir 1 juta. Tapi masih ada 24 orang yang gajinya 350. Kalau itu kita biarin, berarti kita belum menerapkan ini, Pak. MKCH ini kan ideologi kita. Dan kita harus pikirkan itu. 24 itu bagaimana setidaknya mendekati. Karena apa? Tugas kita hidup material dan spiritualnya jelas. Oke, spiritual pengajian jelas, tapi sekarang bagaimana kekuatan ekonomi kita berjamaah membantu mereka salah satunya. Ini tuntunan MKCH. Halo. Jadi serius. Terus buatan engkang konten pulau matur tidak tepat diprotes, tapi ini MKCH, ideologi kita yang harus kita pahami, amalkan. Nah, memang ada proses rembuk, Pak. Bagaimana supaya ini harus. Kalau itu kita biarkan terus, berarti Muhammadiyah kita ini belum bergerak. Berarti belum gerakan namanya, belum Muhammadiyah. Next. Muhammadiyah dan Muhammad Islam berdasarkan Quran, Sunnah. Ya, terus ini isinya MKCH. Nah, ada 4 akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawi. Bedanya kita dengan salafin apa Pak dari 4 ini? Muhammadiyah. Kalau bukan contoh itu bukan ciri khusus orang salafi. Itu memang lihat-lihat aja beli kainnya nggak banyak-banyak. Apa bedanya Pak? Mereka juga akidah, yes, agak akhlak, yes, ibadah juga ittiba Rasul. Nah, di dalam hal ini Pak, mereka nggak bisa berorganisasi. Mereka tidak menuntut membuka peluang untuk kita berbuat yang ihsan, yang terbaik untuk kepentingan dunia. Nah, di Muhammadiyah 4 ini harus simultan. Ini tuntunan MKCH. Next. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran. Jadi Muhammadiyah itu moderat, prinsip toleransi bisa hidup tinggi. Next. Berikutnya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai mulia dengan berpegang pada ajaran Quran dan Sunnah, tidak berselisih kepada nilai ciptaan manusia. Ini MKCH ya, buat review saja. Nanti kapan-kapan harus kita perdalam. Seperti Ahmad Darni, setelah kita perdalam, kita laksanakan satu persatu mana yang bisa kita lakukan bertahap. Ini ada tokoh
MUI yang menggerakkan ekonomi umat, tapi di bangun masyarakat kita pelan-pelan, nggak bisa kita langsung simsalabim, tapi harus bertahap. Makanya kemudian kajian ideologi kita rutinkan dan kemudian kita breakdown apa yang harus kita lakukan segera, yang sudah kita perbaiki, yang belum kita laksanakan. Next. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diinginkan oleh Rasul, masih NKCH tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Next. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana ini pengelolaan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dan bidang ini sebagai ibadah. Jadi kita mengelola dunia yang kita kembangkan sebaik mungkin itu semata-mata ya karena ibadah sama. Ini tuntunan MKJ. Next. Nah kalau yang terakhir ini Muhammadiyah melanjutkan dengan kawasan bangsa Indonesia yang telah berdunia bersama-sama menjadikan suatu. Jadi ini konsep negara NKRI itu kita sudah harga matinya sudah lama, tapi nggak perlu kita teriak-teriakan. Jadi konsep negara Pancasila ini sudah final. Kita tidak akan mengajak berubah menjadi negara Islam, karena sudah kesepakatan pendahulu-pendahulu kita dan itu tokoh Muhammadiyah yang ikut merumuskan. Jadi sudah selesai konsep ini dan di MKJ ditekankan bahwa kita memang adalah negara Pancasila. Sudah nggak ada. Sudah kita sepakati. Ini kita cantumkan di MKCH. Nah kalau yang RIB berikutnya RIB. Nah ini agak panjang karena ini baru bapak-bapak bisa searching nanti. Tapi materi ini kan diberikan. Tapi prinsip dasar tauhid dan seterusnya. RIB ini kan sebenarnya putusan kemarin di Muktamar itu kan sambil mereview video yang lama kan kita sesuaikan dengan kondisi. Tapi prinsip dasarnya hampir sama. Oke guys, sampai di sini ada pertanyaan Pak? Pertanyaan langsung gitu ya. Ini baru nilai-nilai ideologinya. Monggo Ustaz Lando Boy. Monggo silakan. Salam. Saya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih banyak lagi, khususnya masalah ideologi kita, ideologi Muhammadiyah ini bagaimana supaya bisa cepat secara masif disebarkan begitu. Karena yang pertama kita semua masih banyak yang belum mendalam. Kemudian yang kedua karena ideologi itu harus dilaksanakan, maka saya pikir penting untuk segera bisa dilakukan pembinaan. Entah itu bagaimana caranya, apakah secara bagian per bagian, tetapi karena waktunya kalau sekaligus itu juga susah mengumpulkan teman-teman, maka saya berharap ada cara untuk bisa melakukan itu sampai tuntas. Karena apa? Karena kalau hanya sebentar, saya kira kurang cukup waktu untuk bisa memahami mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ustadz Pradopo. Bagus sekali yang disampaikan beliau. Memang disitulah Pak kuncinya kita. Bagaimana ideologi ini kita kenalkan kembali, kita pelajari, kita rembuk. Karena itulah memang nanti perlu kajian-kajian ideologi secara rutin. Jadi pengajian kita yang umum isinya, ceramahnya kebaikan macam-macam itu. Ada juga kita pengajian yang khusus tentang ideologi, tapi kemudian tidak hanya sekedar pengajian, tapi kemudian kita menyusun action plan untuk menerapkan kajian-kajian itu. Nah, Baitul Arqam ini kan sebenarnya keputusan Muktamar itu ada kemarin 8 prioritas pokok Muktamar yang diputuskan Muktamar. Terus yang paling awal ada peneguhan ideologi, salah satunya memang melalui Baitul Arqam sebagai perkaderan utama. Nah, Baitul Arqam itu memang wajib untuk seluruh warga Muhammadiyah, baik itu persyarikatan, amal usaha, urtum, komunitas, dan lain sebagainya. Termasuk bahkan ada perkaderan keluarga juga. Nah, ini kan harus kita lakukan. Tapi Baitul Arqam kan paling 2 hari 1 malam paling. Ya, 3 hari 2 malam. Paling banyak 5 hari 4 malam itu Darul Arqam. Tapi kemudian kita harus mengembangkan perkaderan fungsional yang itu bentuknya kajian-kajian ideologi itu Pak. Nah, itu nanti monggo nanti Masjid Tablik dengan MPKSDI dengan siapa saja kita rutin mengadakan itu, kepada siapa saja terbuka khusus kajian ideologi Pak.
Yang pegawai amal usaha alhamdulillah kita sudah mulai setiap 4 bulan sekali biar tidak berat mereka. Khusus pertemuan itu untuk kajian. Tapi yang kita bukan pegawai amal usaha kan tidak. Nah mungkin kalau diizinkan ini para pimpinan Muhammadiyah kita akan adakan itu Pak. Karena memang kita penting ini. Dari ideologi lah kemudian gerakan ini akan muncul Pak. Oh jebul Muhammadiyah gitu toh. Kita belum, ayo kita laksanakan. Mungkin begitu Ustaz ya. Nah ini MKSDI Kang Udin. Beliau yang usul, Pak ini atas usulan Bapak loh Pak, kita ngadakan Anyun Sewu bantuan snacknya dari Majelis Tablik. Ini gak gampang itu Pak. Karena ini penting Pak, karena kalau tidak itu, termasuk dengan keluarga Pak. Kenapa sekarang ada konsep pedoman perkaderan keluarga? Karena memang banyak sekali pimpinan Muhammadiyah, anak istrinya malah tidak aktif di Muhammadiyah. Ya karena apa? Penamaan ideologinya nggak masuk. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berdiri, kemarin dilantik PC IPM. Jadi cucu putra yang aktif, yang sekolah tidak di Muhammadiyah, nah bisa aktif di IPM di kampung. Ranting Potorno sudah dilantik, PC Bangun Taman Selatan sudah dilantik. Ya supaya mulai tercelup Pak ideologinya. Jadi begitu saja, sepakat kami kalau memang ini Kang Udin, kita kadang-kadang kajian ideologi khusus pimpinan persyarikatan. Nanti dari kita antar kita dan kita banyakin diskusinya. Ya, tidak ceramah satu arah tapi kita mengkaji karena konsepnya sudah ada. Nah tinggal kita implementasikan, oh di ranting saya yang ini belum. Nah bagaimana cara kita melaksanakannya? Oh karena ini belum semua, bagaimana kita bareng-bareng secabang ini. Ya. Ini agak cepat. Sampai di sini ada lagi? Ya, Ustaz. Terima kasih Ustadz, hari ini pendapat pencerahan, mudah-mudahan kami khususnya yang bergerak di tingkat ranting, mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan. Okay. Cuma saya curhat saja Ustadz, jadi terkait dengan keanggotaan, ya, keanggotaan yang ber-NBM, waktu itu pernah di tingkat ranting terkait dengan iuran, ya, dengan iuran wajib yang harus secara rutin tiap bulan, itu pernah kami terapkan, namun faktanya keluhannya itu Muhammadiyah karena guru iuran akhirnya sampai sampai nunggak dan akhirnya malah tidak berangkat, tidak aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan di tingkat ranting. Nah, akhirnya waktu itu kami bersama teman-teman terus menyimpulkan, kalau begitu kita ya menyalai dari ADRT, dan ternyata kami hitung-hitung iuran dengan infak, ya, iuran dengan infak itu yang terkumpul itu malah besar infaknya Pak. Jadi terus disimpulkan ya wes iurane bangane menjadikan menjadikan ketakutan untuk berangkat dalam pertemuan-pertemuan rutin, maka akhirnya pada setiap pertemuan rutin itu kita menggalang infak anggota dan itu besarnya lebih besar daripada saat itu iuran itu. Ya, nah, ya. Pak, wajib kalau tidak dilaksanakan apa Pak? Wajib kalau tidak dilaksanakan apa Pak? Berdosa Pak. Iuran wajib itu harus bayar. Kalau tidak berdosa. Orang yang memfasilitasi tidak bayar iuran itu juga kena dosanya Pak. Kalau infak itu memang harta yang memang nyisihkan itu untuk kepentingan jihad fisabilillah, insya Allah jadi tabungan kita Pak. Tapi itu infak itu kan bukan wajib. Dapat pahalanya iya. Tapi ketika menjalankan infak ini bisa wajibnya tidak, itu malah dapat dosa, dapat pahala. Bu, mboten. Dosanya tetap Pak. Loh kok sampai Muhammadiyah dosa? Lah iya namanya kesepakatan iuran wajib. Tapi sekali lagi ini sekedar guyonnya Pak. Tapi sebenarnya sederhana Pak. Kalau kita bisa mengelola, karena yang penting sekarang zaman hedonisme itu iuran lagi. Tapi kalau iuran bermanfaat, dengan jadi anggota Muhammadiyah saya belanja dapat diskon. Dengan ada Muhammadiyah setiap saya ulang tahun saya dikirimin hadiah. Kira-kira bayar betul Pak? Ini contoh hitungan kecil, saya tergelitik di grup kita, saya agak lupa tadi di awal, saya biasanya kalau ketemu begini, perjanjiannya adalah tidak boleh tersinggung. Kalau tersinggung rugi karena saya nggak akan perhatikan Pak. Ini pernah di grup kita, di grup WA itu, ketika kita cerita ini, ada satu ranting yang menyatakan, kan iuran anggota itu kan nanti dibagi Pak, sesuai dengan SKPP. Jadi yang terkumpul itu, untuk pimpinan ranting itu 45%, untuk pimpinan cabang 20%,
untuk daerah, wilayah dan pusat sisanya. Kayaknya kecil Pak. Pusat juga nggak dikirimi iuran anggota itu juga mungkin nggak terasa itu. Masalahnya bukan terasa dan tidak. Masalah ini kewajiban organisasi kita Kak. Dari yang kecil saja tidak dijalankan, maka yang besar akan sulit Pak. Nah sekarang kembali. Kemarin ada yang komentar, udah yang haknya pimpinan ranting kami itu diambil saja oleh pimpinan cabang. Mungkin ngerti pimpinan cabang nggak punya duit Pak Aris. Ada di grup itu saya ingat. Kok enggak ya? Kan memang 45% haknya ranting. Saya mau tanya, mau ketemu dengan rantingnya. Tapi nggak jadi, kenapa? Anggotanya saja dia tidak tahu, apalagi pertanyaan saya jelas nggak bisa jawab dia. Saya mau tanya, Bapak punya anggota ranting? Punya. Si A contohnya, si A ini lahirnya kapan Pak? Nggak bisa jawab Pak, anggotanya nggak tahu. Coba, kalau setiap ulang tahun, ini contoh saja, contoh momen Pak ya, di tempat kita memang tidak ada tradisi ulang tahun, peringatan ulang tahun, tapi memberi hadiah pada momen tertentu kan tidak ada larangan. Betul nggak? Ini kan para ustadz semua di sini. Betul kemudian? Ya. Iuran kita 120 tahun, ya kan? 45%-nya berapa untuk ranting? Ini mantan guru matematika kata saya dan tinggi. Hah? Kurang lebih 50.000. Oke. Bayar seperti Pak Sinten tadi yang sudah bayar setahun itu contohnya. Kan berarti Pak Sinten Pak, sebelahnya Pak Pradopo tadi. Pak Wasito, maaf saya belum begitu kenal semua. Ya, tadi saya sudah pesan ini. Nah tolong nanti setelah ini dilipat Pak. Nanti setelah ini mawon. Dilipat begini, tulis nama taruh depan. Biar saya jangan-jangan yang ini juga ada yang nggak kenal. Atau semua yang hadir sudah saling mengenal? Oh belum ya, berarti makanya perlu ini syukur ketulis namanya di. Tapi pakai mawon Pak setelah ini karena sebetulnya belum dibagikan. Nanti dibagi. Nah kembali 50.000 untuk rantingnya kan. Kalau ranting tidak membutuhkan dana ini 50.000 itu setiap tahun datang ke rumah anggota itu yang bayar itu, belikan buku-buku Muhammadiyah seharga nilai 50 bergantian tiap tahun, manfaat betul? Betul Pak? Manfaat betul niku? Oh ini rajin bayar iuran anggota, kita umumkan di grup, terima kasih atas bayar, ini pas kita mendoakan panjang umur, pas ini ulang tahun kelahirannya, ini datang, ini ada buku Pak. Padahal duitnya yang untuk bayar itu karena hanya pimpinan ranting, kan terserah ranting mau apa. Nah kinten-kinten kalau hal-hal begini kecil begini dilaksanakan menyalahi aturan betul Pak? Baik betul? Halo, ini mau jawab kalau ada hadiah gitu katanya. Kan betul Pak ya? Jadi dari iuran anggota saja kita sudah bisa memperhatikan anggota Pak. Contohnya itu. Nah kalau sudah begitu apa anggota kemudian tidak ingin bayar iuran terus? Atau kemudian tidak ingin aktif karena apa? Tadi itu. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini tinggal beberapa menit lagi. Ya oke. Karena sampai Pak. Tadi mulai jam. Oke. Wonten pertanyaan buatan doi malah asik. Oke, yang sudah ditaruh di depan Pak, tapi namanya dikosongkan dulu. Nah, Pak Wakijo sampun. Nah, kan jadi bisa enak menyebut namanya. Nah, ini kan thread salah satu Pak dikasih pemberat. Karena pas jenengan pas di bawahnya Pak, di bawahnya semburan AC. Ya, oke. Oke, sampai di sini. Kalau tidak benar saya ngebut ini. Kita ini memang saya hari ini ingin tes ombak Pak. Kita sudah lama dibangun. Nah kira-kira problem-problem yang tadi itu, tadi alhamdulillah sudah ada solusinya. Oh kita perlu ngaji ideologi. Setelah ngaji kita coba step by step kita laksanakan ideologi itu dalam skop kecil ranting cabang. Ya. Karena dari Al-Ma'un saja itu muncul PKU Muhammadiyah, muncul panti asuhan Muhammadiyah. Ya. Kan itu. Nah, apalagi kita mengkaji ideologi. Next. Ini ya, setuju nggih? Nanti ada solusinya yang kita ingin tawarkan, Pak. Nanti monggo bawa Pak. Longgar identitas dan ideologi gerakan sehingga lemah dalam ikatan organisasi dan kolektivitas. Terus. Ini dinamika organisasi termasuk di akar rumput. Ya.
Nyuwun sewu, pimpinan ranting lagi yang, karena pimpinan ranting itu memang itu mangke Pak, bapak-bapak yang pimpinan ranting itu insya Allah masuk surganya lebih dulu Pak. Ya karena hisapnya cuma kelas kelurahan. Nah Pak Aris dan kawan-kawan yang pimpinan cabang itu agak lama sedikit Pak, karena skopnya sudah kecamatan. Nah, Pak Haidar itu yang ketua umum BP Muhammadiyah itu nanti antrinya panjang itu Pak. Ya bisa paling lambat, paling lama paling enggak, paling lama hisapnya. Pimpinan ranting itu memang ujung tombak sekaligus ujung tombok, jadi wajar. Nah, ini hadiahnya beneran. Yang di rantingnya ada pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah dan pimpinan ranting maksud saya, pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah dan pimpinan ranting Nasihatul Aisyah. Ada pimpinannya di ranting tersebut, angkat tangan. Angkat tangan ini karena tidak tahu atau tidak ada. Nah, itu dua kemungkinan. Pimpinan ranting pemuda dan NA sekaligus, angkat tangan. Ini ketua pemudanya ada soalnya. Kalau ngaku pada nggak ada, pemudanya tahu. Baru dilantik kemarin. Ini apa Pak? Ini Pak, dinamika organisasi kita ini memang harus kita perkuat. Kita ini yang pimpinan ranting, pimpinan cabang Muhammadiyah kan tidak bisa bertahan terus sepanjang masa. Kita harus siapkan kaderisasi. Salah satunya kaderisasinya di samping bersumber dari keluarga kita, juga dari organisasi otonom. Ya. Ini kita di Banguntapan Selatan loh Pak, yang dengan PP Muhammadiyah nggak jauh. Bisa bayangkan bahwa Bapak kalau sampai di Timika sana, di Timika itu warga Muhammadiyah ketika dikumpulin, warga Pak, anggota maksud saya, itu anggota itu ya pimpinan. Ya cuman itu aja Pak. Istilahnya Pak Jumarudin itu 4L. Lu lagi. Nah, 4L itu. Ya itu aja Pak. Ketua Muhammadiyahnya itu Pak Juma, sebulan sama. Tapi sana Juma Aziz, kalau ini kan Jumarudin. Ya. Ketua PDA-nya ponakannya, wakil ketua pemuda suaminya ponakannya, wakil ketua Asia istrinya Pak Juma. Ya cuma keluarga-keluarga Lamongan, karena aslinya Lamongan, dan keluarga-keluarga dari Bugis. Itu di Timika. Nah kita ini Banguntapan Selatan ini kan dilihat orang Pak. Saya iseng-iseng loh, sering flyer-flyer yang dari Banguntapan Selatan saya sebar ke cabang mana-mana loh untuk ngompori. Ini loh cabang saya rutin, ini ada safari subuh, ini khusus para pimpinan, ini jamaah pon sekian banyak, ini macam-macam itu. Ya. Wah katanya hebat sekali saya di dalam, itu kan cuma pengajiannya Pak, yang lainnya kita belum belum karuan. Nah ini, setelah ini Bapak Ibu kami mohon, pemuda Nasihat dan sekarang sudah ada IPM, ayo kita suburkan mereka Pak, karena ini akan menyambung generasi kita Pak. Lemahnya udah mulai berdasarkan kurang kader potensial untuk memenuhi kebutuhan kepemimpinan. Jangan sampai orang baru datang masuk pimpinan. Sekarang kejadian seluruh Indonesia ini Pak, karena saya di BP kan tugas, kebetulan di BP itu saya ketua korupsi struktur nasional, itu juga sekaligus anggota tim sapu jagat. Tim sapu jagat itu begitu ada penugasan di Baitul Arqam di mana saja pelosok dunia ini, bahkan kemarin saya terakhir ke Turki, itu ketika sudah ada yang diputuskan mendadak sakit. Nah itu setelah cari nggak ada orang, terpaksa ketua harus berangkat. Nah dari semua itu Pak, ternyata pimpinan Muhammadiyah saya lihat mungkin sudah hampir merata Pak. Pimpinan Muhammadiyah tingkat daerah itu banyak sekali orang baru Pak. Ada pejabat masuk segala macam, karena apa? Itu kurang kader. Nah ini lemahnya. Nah oleh karena itu di tingkat kita ranting cabang kita harus perbanyak kader, dengan salah satunya organisasi itu harus kita hidupkan. Dan nggak usah jauh-jauh, alhamdulillah ini saya lihat bahwa pimpinan cabang alhamdulillah anak-anaknya rata-rata juga aktif. Tapi kan kita lihat ini, makanya kami di MPKSDI cabang Banguntapan Selatan sekarang nanti mohon, kami belum mengundang secara khusus, tapi nanti mumpung ini ketemu, nanti surat keterangan cabang, keaktifan cabang itu kita sepakat semuanya, baik persyarikatan maupun urtum-urtumnya termasuk Asia, yang menerbitkan hanya satu pimpinan cabang Muhammadiyah. Ranting merekomendasi, jadi jangan sampai cabang sudah bikin aturan, dia bikin ranting ngeluarin. Ya, hanya rekomendasi saja serahkan ke pimpinan cabang, karena kita sudah punya parameter. Jadi pegawai, karena itu memang kita punya pegawai amal usaha berdasarkan laporan via WA,
itu kita ada pegawai amal usaha yang tinggal di Banguntapan Selatan itu sebanyak 216 orang dari 43 jenis amal usaha yang ada di sekitar kita. Tetapi yang sudah masuk WhatsApp Group baru 156. Nah, ini semua pegawai amal usaha ini harus kita aktifkan Pak di lingkungan kita. Jangan hanya ketika minta surat aja, tapi mereka harus aktif menggerakkan. Karena sekarang yang paling bisa kita gerakkan itu pegawai amal usaha. Yang bukan pegawai amal usaha kan kita tidak punya, itu hanya orang yang punya komitmen aja yang mau. Tapi kalau ini kan mereka, mohon maaf, mereka sudah, ini kan beberapa sudah. Tapi kalau bangsanya Mas Wildan, yang pegawai AUM yang di sini sudah aktif betul ya. Tapi banyak yang belum aktif. Nah ini harus kita paksa aktif Pak. Jangan mohon maaf dia dapat ma'isyah dari Muhammadiyah, tapi kemudian infaknya ke bukan lazismu, ke dompet duafa, kemana-mana itu Pak, ke Palestina yang macam-macam itu ya. Kalau Palestina kita semua lewat lazismu. Jadi dapat ma'isyahnya di Muhammadiyah, infaknya yang repot lagi, tapi bapak Muhammadiyah rata-rata nggak berani. Dapat ma'isyah, kemudian cari Aisyah lagi, Aisyah baru. Nah, kalau di sini yakin nggak berani nih. Atau wonten yang istri dua Pak di sini Pak. Betul wonten. Wonten. Next. Perpindahan aktivis terus, nah kita solusinya langsung. Amal usaha Jalan Sendiri Nyun Sewu. Kita punya 9 PAUD dan TK di Banguntapan Selatan, kita punya 1 SD, sebentar lagi kita punya 1 SMP. Nah yang sudah ada, menurut bapak-bapak pengamatannya, yang banyak kita Aisyah, mumpung Aisyah nggak ada di sini, ya, yang Muhammadiyah di sini ada mantan guru SDMM atau karyawannya. Kira-kira menurut bapak-bapak, pegawai AUM kita baik di SDMM maupun PAUD dan Aisyah yang 9 ini di Banguntapan Selatan, itu begitu panggilan Muhammadiyah mereka segera bergegas nggak Pak? Kira-kira secara umum berapa persen kalau kita bicara poinnya? 50 berani? Di bawah 50? Nah, ini problem kita semuanya. Nah tugas kita akan coba itu Pak, kita harus kompak karena mereka yang bisa kita gerakkan. Terus kalau ini SDMM kita masih lumayan, tapi sebenarnya dengan potensi yang ada SDMM kita harusnya lebih bagus dari sekarang ya. SDMM kita mestinya lebih bagus karena potensi di sekitar kita itu kan sekarang luar biasa itu. Tapi sekarang kan masih pada lari ke paling dekat ke Bodon, kalau enggak ke Pakel atau ke Sapen kalau yang SD-nya. Tapi bagaimana kita tahan di SDMM itu ya harus kita tingkatkan ini Pak. TK ABA kita ya tadi problemnya, gaji guru aja nggak sanggup. Jadi guru itu hanya dijanjikan di Muhammadiyah itu jangan cari penghidupan. Ya nggak bisa Pak, guru-guru. Profesi itu harus kita hargai. Nah itu yang siapin. Next. Terus. Oke ini terus aja Mas. Terakhir yang solusi. Terus. Nah Ki. Monggo kalau Bapak setuju, ayo kita jalankan. Ini baik. Kita kembali menggerakkan ranting dan jamaah sebagai basis gerakan Muhammadiyah. GJDJ, ada Qoryah Thoyibah Aisyah yang itu juga menjadi inspirasi GJDJ. Apa itu gerakan jamaah dan dakwah jamaah plus dikawinkan dengan Qoryah Thoyibah, satu kelompok 10 orang yang sekarang diadopsi oleh Dasawisma. Kan Qoryah Thoyibah Potorono kita Pak, jadi percontohan dulu. Itu apa? Kelompok kecil 10 orang. Kita di sini, ke sini, ke depan, ke belakang 10 orang itu. Dipastikan 10 kelompok kecil ini betul-betul mereka aktif ngaji di kelompoknya, bisa bareng-bareng dengan kelompok lain boleh, tapi paling tidak memang ini jadi tempat curhat, menyelesaikan masalah di situ Pak. Jangan sampai kemarin di Banguntapan Utara, kebetulan pas ada Pak Eko kok di sini rumahnya, oh enggak, saya ingat saya Pak Eko kan rumahnya di Pleret maksudnya apa itu? Pleret kan? Saya pernah ke rumah beliau, lu kok di sini? Iya, saya sebagai kepala sekolah di Banguntapan saya juga harus ikut. Nah, yang pimpinan cabang, pimpinan ranting itu ketika saya tanya, bermuamalah mereka sudah yakin nih, sudah bagus. Iya, kami alhamdulillah pengajian jalan, infaknya lazismu besar segala macam. Oke, saya tanya Bapak pimpinan, SD Muhammadiyah Bodon itu di lingkungan kita, betul? Betul, gitu kan? Ustadz Aib ada saksinya waktu itu. Ada nggak warga Banguntapan Utara yang sekolah di Bodon yang nunggak SPP-nya?
Yang tadi jawab kompak betul, diem semua Pak. Ada satu yang nyetuk, nggak ada gitu. Pak Kepala, ada nggak? Ada Pak. Kenapa? Karena gerakan jamaah dakwah kita ini nggak jalan. Kita nggak tahu kelompok kita punya problem ekonomi apa tidak, punya masalah apa tidak. Sekarang trennya, nah ini tren di salah satu amal usaha di DIY ini, saya tidak sebutkan. Tren terbaru, ini amal usahanya begini Pak, perkembangannya. Bahkan saya umuk bahasa Indonesia ini nopo. Ya saya ceritakan di daerah lain, ini amal usaha ini gaji karyawannya saja sudah tembus lebih dari 15. Kalau kita kan gaji 12 kan setahun, plus tambah gaji 13 pas lebih. Ke 13 dulu loh Pak. Oh 14 dulu. Oh ya, ini tembus 15. Bahkan saya waktu itu saya ingat di PKU Mayong, kebetulan ada pimpinan dari amal usaha itu yang kita ajak jadi instruktur. Nah itu ada itu pimpinannya itu. Itu gaji amal usahanya itu sudah hampir gaji ke-21. Sebulan cuma 12, gajinya hampir ke-21. Tapi ternyata trennya karena makmur begini, begitu kita masukin, trennya alhamdulillah Pak, alhamdulillah gimana? Ternyata makin kendel Pak. Jadi banyak yang kemudian, bukan banyak, ada yang punya istri 2. Ada yang kemudian CLBK. Cinta lama belum kelar. Jadi memang banyak kemudian divorce itu Pak. Jadi keluarga-keluarga di amal usaha yang makin makmur ini ternyata punya banyak masalah. Ada yang selingkuh kemudian sadar, ada yang cerai banyak, ada yang nikah lagi. Ini kenapa? GJDJ nggak jalan Pak. Pengajian kita jalan, tapi kemudian yang GJDJ yang kelompok kecil ini nggak jalan, seperti konsep-konsep nggak jalan. Nah ini perlu kita hidupkan Pak. Jadi pastikan para takmir masjid tadi, masjid apa semboyannya? Makmur. Pastikan jamaah kita, apalagi pengurus masjid, apalagi yang ngelola masjid, harus makmur. Dan masjid kita memakmurkan sekitarnya. Yang ikut ke Al-Falah, Kang Iwa siapa lagi? Oh baru satu. Bapak-bapak ngertos bangun Masjid Al-Falah? Itu yang nyumbang tuh banyak Pak. Kenapa bisa itu? Kemarin cerita Pak Kusnadi itu. Ada orang pensiunan, saya lupa pensiunan, yang jelas orang berada beliau, itu setiap zuhur itu mesti jamaah di masjid itu. Ditanya kenapa? Kok bisa jamaah sini? Terima kasih jamaah di sini. Kok bisa jamaah di sini zuhur terus? Iya saya akan jemput cucu saya. Jadi beliau itu pensiunan itu punya mobil, ya kerja karena nggak ada kerjanya jemput cucu. Di sekolah Muhammadiyah di Sragen itu. Nah, sholat zuhurnya di situ. Rumahnya di mana? Ternyata rumahnya dari situ puluhan kilometer, Pak. Karena sering jamaah di situ, maka suatu saat takmir masjid silaturahmi ke rumah beliau. Membawa hadiah. Terima kasih setelah berjamaah rutin siap zuhur di sini. Ya sudah, cuma silaturahmi aja. Pulang. Besoknya datang sekeluarga. Kalau nggak salah kemudian datang membawa mobil untuk masjid. Saya agak lupa cerita persis yang ini. Karena memperhatikan jamaahnya, Pak. Ada lagi cerita lain. Jadi ada jamaah yang sepuh itu rutin di situ. Begitu ulang tahun takmir instruksi tolong pesen nasi kuning. Nah begitu sholat subuh selesai jamaah ditahan. Ini ada saya lupa namanya. Kita syukuran beliau ulang tahun usia yang sekian ini nasi tumpeng itu. Balik besok dengan dengan cucu dan anaknya Pak. Kemudian berinfak besar Pak. Ini karena apa? Kita memahami jamaah-jamaah kita ini. Nah, besok nggak usah ngantar nasi kuning ke tempat saya. Saya mau ulang tahun ini. Berikutnya Pak. Nah, menggerakkan kembali pengajian. Nah ini Pak. Pengajian kita sudah, tapi sudahkah seperti ini Pak? Pengajian yang terstruktur, ada kurikulumnya. Disesuaikan dengan jamaah sudah barang tentu. Supaya apa? Pengajian ini memang terukur punya dampaknya Pak. Kebaikan insya Allah, tapi kemudian yang terukur ini yang memang harus kita lakukan, karena itu syaratnya ini. Terstruktur program kurikulum yang jelas,
tersedia narasumber yang kompeten. Terus optimasi Masjid Wakaf Muhammadiyah sebagai basis pembinaan warga persyarikatan, ini harus Pak sekarang. Kalau itu wajib Masjid Wakaf, maka SK takmirnya harus dari pimpinan. Bisa PCM, PRM tergantung kebijakan di. Nah sekarang kita lihat masjid. Gelondong itu yang Ustadz Mas'ud yang kemarin Jumat khotib, saya dengerin Ustadz Mas'ud khotib. Itu konon katanya masjidnya itu wakaf untuk Muhammadiyah, yang sebelahnya untuk bukan untuk Muhammadiyah, yang bangunan itu katanya, saya nggak tahu betul. Tapi yang jelas wakafnya katanya wakaf untuk Muhammadiyah. Tapi sekarang kan diserahkan kampung, ya nggak usah kita ambil. Tapi maksud saya yang belum itu kita harus pastikan ini dikelola takmirnya takmir kita. Kalau Gelondong kan takmir kampung kan. Tapi katanya masjidnya saya nggak tahu betul apa tidak. Masjid ini wakaf awalnya untuk Muhammadiyah. Tapi yang bangunan sekolah kelas-kelasnya itu bukan. Tapi jadi satu komplek. Nah ini contoh sederhana. Next. Terakhir ini karena sudah hampir habis. Nah ini. Jadi mau tidak mau Bapak ranting kita ayo. Sekarang alhamdulillah IPM sudah, cabang pemuda, di cabang sudah ada pemuda cabang, nasiah cabang dan IPM cabang. Nah ranting ini kita tumbuhkan. Kami sudah punya data, nanti kalau Bapak-bapak ranting siap, maka pegawai amal usaha yang umurnya di bawah 40 tahun, kita undang, itulah yang kita tugasi untuk mengembangkan pemuda dan nasiah di rantingnya, kalau Bapak Ibu setuju, Bapak-bapak setuju, dan Ibu nanti karena untuk yang nasiahnya. Itu dulu kita. Terus jangan lupa anak-anak kita, cucu kita juga harus terlibat di situ kalau memang domisilinya di Banguntapan Selatan. Next. Nah ini, pendataan kebutuhan kader termasuk kader pengelola AUM, ya, kita perlu data kader anggota kita itu. Sekarang kita di MPKSDI itu kan sebenarnya punya amanah pengembangan kader Pak. Nah kita berharap kalau di tingkat pusat kita sudah menyediakan beasiswa, kemarin 400 beasiswa. Saya pikir di lingkungan kecil kita ini, Banguntapan Selatan bersama rantingnya, kita juga sudah mulai memikirkan ini Pak, beasiswa untuk kader-kader kita. Berapapun jumlahnya kita mulai. Ya. Dan itu kita bisa sinergi. 400 yang kami beri beasiswa kemarin, itu alhamdulillah Banguntapan Selatan nggak ada yang daftar, dua kemungkinan. Nggak butuh, nggak tahu. Ada belakangan baru sudah kita umumkan, ini anak saya mau biaya, ya iya, tapi sudah kita umumkan, bahkan sudah kita training, sudah kita pembinaan ideologi. Nah kita mulai Pak, kita nyiapkan beasiswa kader, saya pikir juga akan ya, termasuk kebutuhan kader pengelola kita, terus ada 5 kalau nggak salah. Ini terus next. Nah, kita harus mulai memikirkan Pak, Muhammadiyah kita ini agak langgeng, memang kita harus segera rutin melakukan rekrut anggota. Karena itu saya nanti titip ke instruktur, salah satu RTL ini, peserta BA ini harus dalam waktu 3 bulan harus mengajak anggota baru yang ber-NBM. Nanti jumlahnya berapa tergantung instruktur dan kesepakatan peserta. Karena harus kita lakukan Pak ini. Siapa yang diajak? Boleh adik ipar, adik kandung, yang pasti istri. Ya, jangan sampai kita aktif Muhammadiyah, istri ternyata aktif di NU, kan repot itu Pak. Ya kalau sudah jodohnya nggak apa-apa ya, kita dakwai supaya menjadi Muhammadiyah. Nanti nggak enak ini Pak. Pak, Bapak yakin nggak di Muhammadiyah itu akan masuk surga? Yakin betul ya Pak? Cuman Pak senior aja yang yakin betul? Harus kita ajak orang untuk bersama kita Pak, istri kita itu kalau ada yang belum masuk ya kita ajak. Masa mau masuk surga sendiri? Karena yakin Muhammadiyah membawa kita ke surga. Meskipun dalam redaksinya, ya tadi, itu Muhammadiyah itu kan hanya untuk, Muhammadiyah itu mengantarkan anggotanya ke depan pintu surga. Kan redaksi, konsepnya kan begitu Pak. Hanya masuk ke depan pintu surga, bukan hanya mengantarkan ke depan pintu surga. Masuk dan tidaknya tergantung. Dan tergantung ini bukan tergantung pada lamanya. Nyuwun sewu yang saya sebutkan identitasnya mohon berdiri. Ya. Yang tidak berdiri langsung memberikan acungan jempol kepada yang berdiri sampai Masya Allah Anda hebat, paham ya? Jadi kalau ada yang berdiri, yang tidak berdiri acungkan jempol, Masya Allah Anda hebat. Yang diacungin jempol ucapan terima kasih. Oke? Ya nanti pertanyaannya setelah ini. Ini sebagai penutup dan sudah kadung ini kalau balik ke situ nanti panitia timbilan ini harus segera kita serahkan.
siapa yang sudah menjadi anggota Muhammadiyah, menjadi anggota Muhammadiyah itu berarti ber-NBM, umurnya 1 sampai dengan 5 tahun. Silakan berdiri. NBM-nya hanya 1 sampai dengan 5 tahun, silakan berdiri. Tidak ada? Berdiri Pak. Ya, oke, ada yang berdiri? Masya Allah, Anda hebat. Tepuk tangan untuk Pak Agung. Silakan duduk kembali. Ini kaitannya dengan mengantarkan ke pintu surga tadi Pak, redaksinya ya. Siapa yang menjadi anggota Muhammadiyah sudah antara 6 sampai 10 tahun, silakan berdiri. Ini bukan karena bingung saya masuknya kapan ya. Ukurannya NBM-nya itu loh Pak. Tahun NBM itu tahun berapa itu kan kelihatan. Kalau saya ber-NBM tahun 90, nah berarti sekian tahun. Nah Bapak, ya, apal betul nomor NBM-nya? Apal ingat nggak kapan ngurus NBM-nya? Ingat ya, 6 sampai 10 tidak ada. Yang sudah Muhammadiyah menjadi anggota Muhammadiyah antara 11 sampai 15 tahun. Berdiri. Masya Allah, Anda hebat. Oke, mulai banyak. Yang sudah ber-Muhammadiyah, ber-NBM antara 16 sampai 20 tahun. Masya Allah. Yang 21 sampai 25 tahun. Masya Allah. Berdiri. Berdiri yang 21 sampai 25 tahun. Berdiri Pak, berempat. Ya, sekali lagi ulangi, 21 sampai 25 tahun. Berempat toh? Ulangi lagi Pak. Duduk kembali biar jelas ini anunya. Yang sudah ber-NBM 21 sampai 25 tahun, nah, mohon berdiri. Masya Allah. Silakan duduk kembali. Ini saya agak ini. Banguntapan Selatan ini. Jangan-jangan kita sering bekerja sama macam-macam itu. Oh, ini kamu nyiapnya. Tapi kita agak jarang memberikan apresiasi. Suruh ngasih jempol aja pada males-malesan ini. Yang sudah 20, tadi sampai berapa? 26 sampai 30 tahun. Silakan berdiri. Masya Allah, Anda hebat. Berdua. Oke. Yang 31 sampai dengan 35 tahun. Tidak ada? Ulangi Pak, begitu panggilan langsung berdiri, duduk lagi. 31 sampai dengan 36 tahun. Masya Allah, Anda hebat. Ya ini. Yang penting sudah. Oh masih kepala 1. Luar biasa. Oh kepala 6. 648. Oh 648 itu berarti kira-kira membuat NBM-nya sekitar tahun 89-90 itu. Masya Allah. Ya, 2. Yang lebih dari 40 tahun wonten? Wah, ini. Masya Allah. Hanya 1 yang lebih dari 40 tahun. Oh mana? Dengan pas? Oh ya berarti harus. Iya. Nah Bapak, berapapun umur kita ber-NBM, Allah. Muhammadiyah itu kalau ya karena terlambat Pak Aris tadi nggak anu. tapi di grup panitia kalau pun matur Pak Aris sudah saya siapkan hadiah khusus ensiklopedia Muhammadiyah. Nah, cuman belum saya bawa Pak. Jadi pasnya berapa Pak berarti?
Oh berarti kan bukan di atas, tadi 40 tahun toh? Ya. Tapi hadiah bukunya sudah, enggak bukan sudah ada di grup panitia. Insya Allah kalau di MPI masih ada, saya ambilkan untuk hadiah Pak Aris. Nah tergantung nanti saya ke MPI ada apa tidak gitu. Ya karena kan nggak tahu. Karena yang hadiah yang siapkan salah satu buku itu juga. Baik, Muhammadiyah itu mengantarkan anggotanya ke depan pintu gerbang surga Pak. Yakin ya? Nah masuk dan tidaknya tergantung bukan pada umur NBM. Benar sebutan? Tergantung pada sejauh mana kiprah ikhlas kita membesarkan Muhammadiyah. Ya ini penutup, ini kata terakhir penutup. Karena itu Bapak-bapak sebagai penutupnya, maka kewajiban kita semua agar betul-betul masuk ke surga, karena kita yakini Muhammadiyah mengantarkan ke depan pintu gerbang surga, maka pilihan kita seperti yang disuruhkan Pak Pradopo tadi, maka kita ayo bareng-bareng mengkaji kembali ideologi Muhammadiyah yang ada itu. Ya, kita pelajari bersama, kemudian kita amalkan sesuai dengan itu. Terakhir yang maaf, kembali ke awal terakhir penutup tadi ada yang kelompatan satu halaman. Terus sedikit, sekedar saja. Tambahan terus. Yang habis ideologis lagi terus naik, hampir agak next. Nah, ini. Nah, yang berikutnya kalau tadi dari mulai MADM, Mukadimah Anggaran Dasar sampai RIB, yang tadi Mas, yang sebelum. Nah, ada tuntunan praktis juga Bapak-bapak yang juga harus kita pelajari nih. APT jelas ya. Nah, PHIWM ini. Maka rekomendasinya PHIWM ini ada 11 aspek kehidupan. Maka setelah ini kalau memang berkenan menjadi RTL juga, mana instruktur dari daerah, jadikan RTL selama setahun, meskipun nanti kelulusannya 3 bulan, tapi kita PHIWM ini kita kaji secara serial. Khusus kita peserta BA Pak, kalau Kerso. Ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yang itu kemudian pedoman praktis Pak, bagaimana kehidupan pribadi kita bisa meraih ibadur rahman, itu kan untuk yang pribadi. Aspek keluarga, nah bagaimana keluarga kita memang menjadi keluarga-keluarga yang nanti akan berada di surga. Bermasyarakat, mengelola aum untuk yang aum. Bagaimana berprofesi, bagaimana berbangsa dan bernegara, kemudian juga berbisnis dan wirausaha, berseni budaya. Nah ini rekomendasinya mudah-mudahan jadi. Jadi kembali terakhir sebagai penutup Bapak, mari kita sama-sama kembali intens mengkaji ideologi bersama-sama, kemudian kembali mulai sabar dari yang kecil-kecil kita laksanakan ketentuan-ketentuan ideologi yang kita miliki ini. Nah mudah-mudahan setelah ini Banguntapan Selatan, meskipun kita tidak akan mencari penghargaan di mana-mana Pak, tapi insya Allah kalau ada mencari contoh-contoh baik, orang akan merujuk ke Banguntapan Selatan. Kalau Bapak-bapak setuju, saya pengen sekali seperti itu Pak. Jadi biar gagah gitu dalam tanda petik ya, niatnya bukan itunya. Tapi orang melihat aktivitas pengajian itu contohnya Banguntapan Selatan. Membina jamaah contohnya Banguntapan Selatan. Pemanfaatan kartu anggota contohnya Banguntapan Selatan. Dan contoh-contoh yang lain. Setuju? Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk berkomitmen mengkaji ideologi dan kemudian mohon maaf Bapak-bapak, ini tadi hanya sekedar refresh saja, tidak bermaksud menggurui, tetapi mudah-mudahan apapun yang tadi kita diskusikan bisa menjadi renungan kita untuk kemudian kita lebih melakukan yang lebih baik lagi dari yang sudah kita. Terima kasih. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, nasrum minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak semuanya, tepuk tangan untuk Ustadz Irfan dan kita semua yang sudah hadir di tempat ini. Baik, tadi ada 2 penanya. Ustadz, ini wajib dapat hadiah gitu. Tadi Ustadz Pradopo sama Ustadz Kasihan gitu. Saya ambilkan dulu. Baik Bapak-bapak semuanya, dari ideologi Muhammadiyah ini sudah dibedah ya, jadi ternyata banyak sekali kasuistik di Banguntapan Selatan khususnya yang belum kita selesaikan. Semoga dengan
Baitul Arqam ini, setelah ini kita dapat menyimpulkan pokok-pokok masalah dan bisa menguraikan satu persatu. Dan insya Allah dengan itu harapan kita Muhammadiyah akan tumbuh subur makmur di Muhammadiyah Bangotapan Selatan. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin cukup untuk sesi ideologi Muhammadiyah. Nanti waktu akan kita kembalikan ke MOT wawancara, maka kita tutup dan melafadzkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.